Ustaz, dalam beribadah sedang pernah kita bayangkan pasti ada hal-hal yang membuat ibadah kita itu sangat sulit. Contohnya Ustaz, dengan pengaruh tadi itu kepentingan dunia, lingkungan ataupun nafsu. Nah, bagaimana standar yang kita tetapkan atau hal-hal yang kita persiapkan atau hal-hal yang kita sudah baik supaya kita tetap istiqomah dan komitmen dalam ibadah kita dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang ya salah satu amalan yang terberat ya kita sebagai seorang muslim itu adalah istiqomah. Kadang kita semangat ya melakukan suatu amalan, suatu ibadah di awal, tapi seiring berjalannya waktu tiba-tiba kita mulai melemah. Karena memang itu sunnatullah. Kenapa ana bilang sunnatullah? Karena memang iman kita ini yazidu wa yankus, naik dan turun. Yazidu bit ta'ah, naik karena ketaatan, wa yankusu bil maksiyah, dan turun karena maksiat. Jadi kalau kita ingin senantiasa terus bersemangat, maka hindari maksiat. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, teman-teman sekalian, itu sampai pernah membuat syair ya, ketika beliau selesai atau setelah beliau tanpa sengaja ya melihat betis seorang wanita tersingkap ya. Betisnya tersingkap sama angin. Kemudian tanpa sengaja dilihat Imam Syafi'i, sebagian hafalan Al-Qur'annya hilang ketika dia melihat itu. Dan itu diadukan ke gurunya Waqi' Ibnil Jarrah rahimahullah ta'ala. Sampai itu jadi sebuah syair ya. Kemudian dinasihati sama Waqi' itu, Imam Syafi'i mengatakan, syaqautu ila Waqi'in su'a hibzi. Aku mengadukan diriku ya kepada Waqi' su'a hibzi, tentang buruknya hafalanku. Kemudian Waqi' mengatakan, dia menyuruhku tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Nah, kita ya kadang ya mungkin banyak faktor yang membuat kita tidak bersemangat dalam beribadah. Itu salah satunya bukan cuma kita terlalu sibuk dengan perkara dunia, tapi memang karena kita juga sering beribadah tapi sering juga bermaksiat. Itu yang benar-benar yang paling parah. Tidak bisa bangun ya qiyamul lail, sholat tahajud, ini kata Imam Fudail bin Iyad, itu karena dosa yang kita lakukan di siang hari. Mungkin kita bangun karena kita telah membuat alarm lewat smartphone kita, tapi kita cuma bangun mematikan itu, tapi tidak digerakkan hati kita oleh Allah SWT untuk mampu berdiri untuk beribadah. Cuma sekedar bangun saja. Itu berarti ada maksiat sehingga hati kita ini kotor, banyak noktah hitam di sini, dosa-dosa. Yang itu mengikat kita tidak bisa menjalankan ketaatan. Oleh karena itu caranya ya, selain kita jangan terlalu sibuk dengan urusan dunia, kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan maksiat. Karena ini faktor utama yang membuat kita tidak istiqomah, membuat kita lemah dalam beramal soleh, dalam beribadah. Sekali lagi ya, ini maksiat. Adapun urusan dunia itu kan, semua urusan dunia itu kalau dia yang baik ya, perkara yang baik, dan kita niatkan lillahi ta'ala, itu kan jadi ibadah dia. Bukan semata-mata urusan dunia. Antum kuliah menuntut ilmu umum itu bukan ibadah itu. Kalau menuntut ilmu agama itu ibadah. Menuntut ilmu umum itu bukan ibadah. Dia menjadi ibadah kalau antum niatkan itu untuk menjalankan amanah dari orang tua antum, biar antum menjadi orang yang sukses, mudah mendapatkan pekerjaan besok setelah pasca kampus. Karena kita bekerja mencari nafkah itu wajib kalau antum telah nikah besok, itu ada hadisnya. Nah, kalau kita niatkan seperti itu, kuliah itu beribadah jadinya. Kuliah yang umum ya, jurusan antum metalurgi, kemudian akuntansi dan seterusnya, itu kan kuliah-kuliah umum itu kita akan dapat pahala oleh Allah SWT, kita akan diberi pahala kalau kita niatkan untuk menghilangkan kebodohan, agar memudahkan kita dalam mendapatkan pekerjaan nantinya, agar kita juga bisa membahagiakan orang tua, karena ini juga memang amanah kedua orang tua kita. Seperti itu. Kalau tidak seperti itu ya perkara dunia semata jadinya, kalau tidak diniatkan. Karena niat itu kan pembeda antara ibadah dan adat. Tidur di bulan Ramadan itu kan ibadah. Kalau diniatkan biar semangat nanti qiyamul lail. Kalau tidak diniatkan biar semangat qiyamul lail, itu cuma adat atau kebiasaan, tidak dapat pahala.
Begitu juga yang lain-lain ya. Kalau niatnya untuk ibadah ya ibadah, kalau enggak perkara dunia semata jadinya. Nah, oleh karena itu biar kita semangat ya, selain kita meninggalkan maksiat, kita terus semangat menuntut ilmu. Karena Imam Bukhari mengatakan dalam Sahih Bukhari-nya, beliau membuat sebuah bab di Sahih Bukhari-nya, beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qauli wal amali. Ilmu itu mendahului perkataan dan perbuatan. Artinya sebelum kita berkata-kata, berucap, berdakwah, sebelum kita berbuat, beramal soleh, beribadah, harus didahului ilmu. Karena kalau tidak, nanti bisa yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau juga pernah mengatakan al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah imamnya amal. Wal amalu tabi'uhu, dan amal itu adalah pengikut dari ilmu. Jadi harus ilmu dulu intinya. Kemudian ada juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, "Man 'abadallaha bighairi ilmin." Barang siapa yang beribadah kepada Allah bighairi ilmin, tanpa didasari ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslim. Maka unsur merusaknya lebih banyak daripada unsur memperbaikinya. Mafsadatnya lebih banyak daripada maslahatnya. Maksudnya yang kita lakukan ibadah tersebut banyak salahnya nanti kalau tanpa didasari ilmu. Sebagaimana Anda contohkan tadi ketika menyampaikan materi ya, orang kalau rusak motornya dia mencoba perbaiki tapi tidak punya bekal ilmu, semakin rusak itu. Kita juga beribadah cuma bermodal semangat, itu ya bagus bersemangat, tapi masalahnya syarat diterima ibadah itu selain ikhlas juga sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu yang bisa Anda jawab. Intinya tinggalkan maksiat dan terus semangat menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu itu yang akan menguatkan iman kita. Iman kita kuat, semangat kita beramal. Wallahu a'lam bishawab.